Yang melatar belakangi saya di dalam meneliti nasab habaib ini adalah ketika saya pernah lihat di dalam sebuah sidang pengadilan, di mana ada seseorang yang mengaku sebagai keturunan Rasulullah bertanya kepada seorang kiai yang menjadi saksi, apakah Nabi Muhammad itu adalah kakek aneh atau kakek ente? Dan dia kan bilang, saya membuat tesis ilmiah ini karena dengan adanya oknum Habib yang pernah berkata di persidangan, Muhammad kakekmu atau kakekmu? Itu kan aneh. Iman sebenarnya sama saya, Iman. Kenapa nggak berani sama saya? Saya tahu si Iman itu dia hasil iri, dengki, kasihan, makanya di otaknya dia itu tiap hari bahar musuh, bangun tidur bahar musuh. Mau gaya cerdik kita pakai Raden Wijaya, mau gaya licik kita pakai Ken Arok, mau kebijaksanaan kita pakai Prabu Siliwangi, mau ilmu kita pakai Sunan Gunung Jati, mau gaya preman kita pakai gaya Kalijaga. Tinggal pilih maulah gaya mana lu lawan gua. Kau bilang kau punya kekerasan, kau bilang siapa ini, kau bodoh. Saya Bahar Smith mengalir dalam tubuh saya 7 darah Indonesia Timur, 7 darah Republik Indonesia. Saya antangkan dengan cara yang gampang, yaitu preman. Gak usah pakai ilmu, gak usah pakai kebiasaan, gak usah pakai pendidikan. Satu orang satu, dia siapa yang mati, saya atau kalian mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Nahkoda dimanapun kalian berada, semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam persaudaraan dari Aceh untuk teman-teman yang ada di seluruh Nusantara, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Oke teman-teman, hari ini saya akan memutarkan sebuah video dari Bahar Smith yang menanggapi, yang menjawab tantangan Kiai Iman. Jadi saya melihat sebuah potongan video ya dari Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani yang memberikan banyak pilihan di situ, gayanya, terahnya terkait terah kelicikan, terah kebiasaan, terah keilmuan, terah kekerasan, terah preman. Jadi mau pilih yang mana kata Kiai Iman, ya gaya yang mana. Kemudian ditanggapilah oleh Bahar bin Smith. Dia menanggapi, menjawab tantangan Kiai Iman dengan memilih terah preman. Dia menantang duel Kiai Iman 1 lawan 1, 1 by 1. Ya nanti kita lihat siapa yang akan mati. Dia mengatakan bahwasanya di dalam tubuhnya mengalir darah 7 Indonesia Timur. Dia berani mendatangi Kiai Iman ya sendiri katanya. Oke, kita cek dulu videonya seperti apa, jangan di skip biar tidak gagal paham. Ini videonya. Licikan masih ada terah licik dari Ken Arok, saudara. Kalau mau keras-kerasan, kita ada turunan daripada Raden Syekh Sunan Kalijaga yang sebelum dia jadi ulama, dia jadi preman terlebih dahulu. Mau gaya preman, kita pakai gaya Kalijaga. Mau gaya preman, kita pakai gaya Kalijaga. Mau gaya cerdik kita pakai Raden Wijaya, mau gaya licik kita pakai Ken Arok, mau kebijaksanaan kita pakai Prabu Siliwangi, mau ilmu kita pakai Sunan Gunung Jati, mau barokah kita pakai Sunan Giri dan Sunan Ampel. Tinggal pilih maulah gaya mana lu lawan gua. Baru kemarin ngomong, kami ada terah keilmuan dari ini, terah kebijaksanaan dari ini, terah kelicikan dari ini, ada licik dulu, terah preman dari Sunan Kalijaga, karena Sunan Kalijaga dulu preman. Jadi kami punya terah, mau terah alim, mau terah ilmu,
mau telah bijaksana, mau telah licik, mau telah preman. Pilih mau yang mana? Ayo, saya siap. Oke, nanti tantangan kan juga. Tantangan bukan? Tantangan bukan? Jadi apa? Saya terima tantangan yang keempat. Terah preman, terah kekerasan. Ingat, kau bilang kau punya terah kekerasan. Kau bilang siapa ini? Kau borong saya. Baru Smith mengalir dalam tubuh saya 7 darah Indonesia Timur, 7 darah Indonesia. Saya tantang kamu dengan terah yang keempat, yaitu preman. Gak usah pakai ilmu, gak usah pakai kebiasaan, gak usah pakai kelicikan. Satu orang satu, lihat siapa yang mati, saya atau kau yang mati. Ayo, saya pilih kamu. Kau kan bilang mau pakai plat preman boleh, ayo. Lu jual, gua borong. Nah, saya pilih, barang saya pilih. Ayo, tentukan di mana tempatnya. Kau sendiri yang ngantar. Saya sendiri, saya makan. Ini pecah berlangsung. Habaib sama kiai mau dipecah ber. Habaib dan kiai tidak akan pernah bisa dipecah belah. Bilang sama Iman, bilang. Ini dia kasih dia. Saya lihat. Dia kan bilang mau pakai plat preman boleh. Ayo. Mau preman masa ya. Jadi seperti itu, kalian sudah melihat, menyaksikan, mendengarkan bagaimana Bahar bin Sumit menyampaikan, menjawab tantangan terkait masalah Kiai Imad dalam video tersebut, terkait menanggapi Kiai Imad, terkait menjawab tantangan Kiai Imad dalam video tersebut. Kiai Imad banyak memberikan pilihan di situ terkait terah ataupun gayanya, mau terah kelicikan, terah kekerasan, terah kebiasaan, terah keilmuan, dan terah preman. Jadi mau pilih yang mana, kata Kiai Imad. Jadi ditanggapilah oleh Bahar bin Sumit. Bahar bin Sumit menantang Kiai Imad dengan memilih terah preman. 1 lawan 1, 1 by 1, nanti kita lihat siapa yang akan mati, katanya. Kemudian dia mengatakan bahwasanya di dalam tubuhnya mengalir 7 darah Indonesia Timur. 7 darah Indonesia Timur. Dia berani datang sendiri, tentukan di mana tempatnya, begini begitu dan segala macam. Ya, habaib mau dipecah belah dengan para kiai begini begitu. Banyak hal yang disampaikan oleh Bahar bin Sumit dalam video tersebut. Walaupun video tersebut sebenarnya panjang ya, video aslinya. Namun videonya ini sudah dipotong, walaupun sudah dipotong namun inti pembahasannya tidak terbuang. Ya, jadi seperti itu. Bagaimana menurut kalian? Ya, kenapa Bahar bin Sumit tidak memilih terah keilmuan untuk berdebat dengan Kiai Imad? Kenapa ya memilih terah preman menantang duel Kiai Imad seperti perkelahian 1 lawan 1, 1 by 1 ini itu segala macam? Walaupun Kiai Imad memberikan banyak pilihan di situ, mau pilih terah yang mana, gaya yang mana, terah kelicikan, terah keilmuan, terah kebiasaan, terah preman. Jadi seperti itu. Bagaimana menurut kalian? Ya, jadi kalian sudah menonton, sudah menyaksikan, kalian bisa memberi penilaian. Jadi seperti itu kurang lebih ya yang saya tangkap, yang dibahas oleh Kiai Imad dan Bahar Sumit dalam video tersebut. Kemudian ini ada video yang menarik juga ya, di mana Bahar Sumit mengejek Kiai Imad menanggapi Kiai Imad terkait alasan Kiai Imad yang melatar belakangi meneliti nasab para habaib, nasab Ba'alwi. Jadi Kiai Imad mengatakan bahwasanya ada seseorang yang mengaku sebagai keturunan Rasul di persidangan bertanya kepada seorang kiai yang menjadi saksi, Nabi Muhammad kakek anak atau kakek ente. Kemudian Kiai Imad juga mengatakan bahwasanya alasan melatar belakangi meneliti nasab para habaib itu karena ada seseorang penceramah, pendakwah yang mengaku di dalam tubuhnya mengalir darah baginda Nabi. Ya, itu yang mendasar, yang melatar belakangi Kiai Imad meneliti nasab para habaib. Sedangkan orang-orang yang mengaku di dalam tubuhnya mengalir darah baginda Nabi, sementara akhlaknya, perilakunya tidak mencerminkan, tidak mencontohkan. Jadi seperti itu. Kemudian ditanggapilah oleh Bahar Sumit. Bahar Sumit mengatakan dalam video tersebut bahwasanya Kiai Imad itu iri, dengki, hasud. Ya, di otaknya cuman Bahar Sumit, Bahar Sumit, Bahar Sumit. Mau tidur pun Bahar Sumit. Kemudian dia menjelaskan ya, video yang di persidangan yang bertanya kepada seorang kiai yang menjadi saksi ya di persidangan ya, terkait pertanyaan kepada seorang kiai yang menjadi saksi yang bertanya kepada kiai tersebut, Nabi Muhammad kakek anak atau kakek ente. Dia mengatakan, menjelaskan bahwa dia menukil dari kata-kata Imam Ali Zainal Abidin. Jadi kurang lebih seperti itu ya.
yang saya tangkap, yang saya dengar dalam video tersebut. Kemudian mengatakan Kiai Iman tidak berani menyebutkan nama Bahar bin Smith. Oke, kita cek dulu videonya seperti apa. Jangan di skip biar tidak gagal paham. Ini videonya. Yang melatar belakangi saya di dalam meneliti nasab habaib ini adalah ketika saya pernah lihat di dalam sebuah sidang pengadilan, di mana ada seseorang yang mengaku sebagai keturunan Rasulullah bertanya kepada seorang kiai yang menjadi saksi, apakah Nabi Muhammad itu adalah kakek ane atau kakek ente. Ada juga penceramah yang menyatakan di dalam ceramahnya bahwa di dalam tubuhku mengalir darah Rasulullah SAW. Sementara menurut hemat kami, antara pengakuan dengan akhlak-akhlaknya tidak linier. Ada jauh panggang daripada api antara pengakuan sebagai keturunan Rasul dan akhlak-akhlak yang dicerminkan. Juga dari gaya di dalam berdakwah yang tidak mencerminkan kasih sayang, seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW di dalam berdakwah. Inilah yang melatar belakangi saya di dalam keingintahuan apa betul pengakuan mereka sebagai keturunan daripada Rasulullah SAW ini sesuai dengan apa yang tercantum di dalam kitab-kitab nasab yang sudah ada sejak masa lalu. Saya tahu si Iman itu dia hasud, iri, dengki, kasihan, makanya di otaknya dia tiap hari bahar musuh, bahar musuh, bahar musuh, bahar musuh, bahar musuh, bangun tidur bahar musuh, bahar musuh. Karena dia kan bilang, saya membuat tesis ilmiah ini karena dengan adanya oknum Habib yang pernah berkata di persidangan, Muhammad kakekmu atau kakekku? Itu kan aneh. Mas, sebentar sama saya, Mas. Kenapa nggak berani sebut sama saya? Padahal waktu di persidangan itu, saya menyebut itu saya menukil kata-kata Imam Ali Zainal Abidin. Makanya Imam nonton yang benar. Saya praktekkan apa yang disampaikan oleh Imam Ali Zainal Abidin. Muhammad, ya Yazid, Muhammad jadat awjadi. Lau kunta Muhammad jadat fakat kalabta. Imam Ali Zainal Abidin guru peradilan kepada Yazid. Wah Yazid, Muhammad kakekmu atau kakekku. Kalau kau bilang Muhammad kakekmu, maka kau telah berdusta. Dan kalau kau bilang Muhammad kakekku, kenapa kau bantai ayahku? Saya tesis ilmiah saya karena ada Habib yang selalu kalau ceramah ngomong dalam tubuh saya mengalir darah Rasulullah. Saya memang dalam tubuh kami mengalir darah Rasulullah. Jadi seperti itu, kalian sudah melihat, menyaksikan, mendengarkan bagaimana apa yang disampaikan oleh Bahar Smith dalam video tersebut terkait menanggapi Kiai Iman. Jadi kalian simpulkan sendiri ya, kalian sudah menyaksikan, menonton video ini. Intinya yang dibahas oleh Bahar bin Smith terkait menanggapi Kiai Iman yang melatar belakangi meneliti nasab para habaib, yang bertanya kepada seorang kiai yang menjadi saksi di persidangan bahwasanya Nabi Muhammad kakek anak atau kakek ente. Dia mengatakan bahwa dia menukil, mempraktekkan kata-kata dari Imam Ali Zainal Abidin. Oke, itu saja yang ingin saya sampaikan. Bila ada kata-kata saya yang salah, mohon dimaafkan, mohon diralat. Saya juga manusia, tidak luput dari kehilafan, kesalahan dan dosa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.